Selamat datang kembali di channel Broadnet Trader. Di video kali ini saya akan mengupdate lagi untuk pergerakan XAU, oil, dan beberapa cryptocurrency. Yang semalam itu ada rilis data NFP-nya Amerika dan direspon oleh market, terutama XAU itu rebound ya, naik 1% lebih kemarin, naik 1,1%, tapi BTC atau beberapa cryptocurrency kemarin atau 2 hari ke belakang itu udah anjlok terus turun ya. Perkiraan saya minggu ini bisa jadi swing high atas ya, tapi ternyata BTC juga gagal menembus 64.000 dan koreksi hari ini malah jebol 60.000. Jadi langsung saja kita ke XAU USD, itu berhasil break. Ini kalau di time frame daily dia sudah menembus kembali 2340-nya, dan kalau dilihat dari time frame 4 jam ya itu ada pola important L shoulder. Kalau Bapak Ibu ada yang beli buy on breakout kemarin itu pas sentimen NFP itu ya, itu sentimen dia naik. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli, karena lumayan nih kalau beli buy on breakout tembus 2340 atau 2338 tuh sampai 23560 ya, sampai 60. Jadi kondisi sekarang kalau pandangan saya, hati-hati, XAU ada potensi untuk koreksi lagi. Dan terlihat kalaupun naik XAU ya, sekali lagi naik mungkin 2 candle aja atau 3 candle di time frame 4 jam itu ke arah 2371, itu saya akan short kalau dia naik ke atas. Kemungkinan besar ya. Memang kalau dilihat time frame 4 jam itu bisa jadi nantinya pola double bottom. Tapi kemungkinan besar kepentok ya. Cuman saya kurang update nih apa news yang kira-kira akan mendorong XAU nih bisa menembus resistennya 2370 nih. Kalau Bapak Ibu ada sentimen itu ya bisa. Tapi kalau nggak ada, kemungkinan besar tetap XAU itu kepentok di resisten. Jadi kalau dia naik sekali lagi, saya kemarin nggak lihat. Kalau dia naik sekali lagi ke 2370 tuh saya berani short ke bawah XAU. Itu aja. Tren XAU kemana? Tetap tren XAU pandangan saya. Ini time frame 4 jam, time frame 1 jam tuh terlihat melemah kan. Memang ekor panjang di time frame 1 jam saat saya buat video ini di jam 1. Cuman kita lihat nanti kalau dia ke arah 2370 tuh malah kesempatan short ke bawah. Kalau time frame harian dia berhasil break, tapi Bapak Ibu perhatikan. Kalau minggu ini dia nggak bisa membentuk higher high, ya ingat minggu ini nggak bisa membentuk higher high, berarti rawan lebih condong ke bawah. Dan yang penting kalau dia setelah membentuk higher high gak boleh turun di bawah 2350. Untuk kalau dia turun dari itu ya bisa lanjut turun untuk XAU. Itu aja. Langsung saja ke oil USD, saat ini lagi sideways di atas, cuman belum ada sentimen juga ya. Agak rawan menurut saya, cuman ya kita nggak tahu kira-kira apa sentimen yang bisa jebol. Karena pandangan saya ada berpotensi untuk oil ini bisa turun dulu, jebol 82 ke area 81,5 ya. Itu pandangan saya karena ya dia mulai melemah di area atas nih, 3 hari membentuk candle terus doji. Jadi agak rawan kalau melihat kondisi seperti ini tuh bisa ada berpeluang koreksi yang cukup dalam 1-2 minggu mungkin atau 1 minggu ke depan lah ya. Pokoknya hati-hati, kalau saya belum berani untuk open posisi untuk oil karena nanggung, time frame 4 jam juga belum menarik. Bahkan nih, ini bisa jadi double top kalau dia jebol 82,5 lah ya. Nah, kalau dia jebol 82,5 itu bisa Bapak Ibu short ke bawah, targetnya 81. Ya, untuk oil USD saat ini saya lebih ke wait and see, agak rawan juga nih. Kalau saham-saham oil ya naik-naik tipis lumayan lah. Itu Medco juga mulai naik lagi kan, di atas 1370, Elsa di atas 440, Raja di atas 1180, Akra nggak tahu tuh. Akra berapa tuh? Coba lihat Akra. Akra koreksi-koreksi tipis lah, nggak masalah kalau Akra. Jadi seperti itu aja untuk oil USD. Kalau kondisi seperti ini lebih baik tunggu oil USD kalau dia jebol 82,5 short ke bawah. Itu ya, tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, mantai jebol support. Wah, ini sih kalau pandangan saya ya, confirm turun, condong arahnya ke bawah ya. Jadi akan terus turun nggak? Iya. Kalau target kemana Bapak Ibu? Tarik dari single ke singainya ini. Targetnya bisa ke 0,771. Kalau Bapak Ibu perhatikan untuk tren jangka pendeknya itu pola important L shoulder-nya ini juga bisa tarik seperti ini. Sama 0,771 area bawah ini. Jadi
Bisa nggak untuk di short ke bawah? Bisa. Lihat teknika rebound dulu. Kita lihat ya. Kalau dia ada naik-naik dikit ke area 0,97 atau 0,98 atau 0,99, itu bisa short ke bawah. Kalau pandangan saya ini pola dead cat bond lebih condong dia lanjut ke bawah dulu. Jadi minggu ini kemungkinan besar cryptocurrency itu semuanya arahnya turun dulu. Jadi swing bawah, gagal dia akan swing atas. Perkiraan saya minggu ini kan sentimen NFP itu BTC-nya bisa ke 66.000. Ternyata sehari sebelumnya tuh cuman ke 63.500 apa 63.800 tuh habis itu kempes. Akhirnya sekarang di 58.000. Nah, jadi mantap time frame 4 jam. Kalau pandangan saya ke area 0,98 tuh bisa short ke bawah. Lihatlah candlenya nanti konfirmasinya. Kalau arah seperti ini ya udah condong lebih besar 65% ke bawah. Time frame 1 jam juga tuh sudah melakukan perlawanan tapi nggak kuat, terus membentuk lower low, lower high. Jadi lebih condong ke bawah. Kalaupun teknika reboundnya paling ke 0,96 atau 0,98 short langsung ke bawah. Ya, tapi ini disclaimer. Untuk mantap. Lanjut, ada Shiba. Wah, Shiba juga time frame 1 jam udah positif ke bawah ini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan waktu di 13 Juni kemarin tuh, nah itu area momentum dia shortnya. Coba time frame 4 jam. Nah ini nih pas area momentumnya ya. Terus dia terus turun, nggak ada membentuk lower high. Selamat kalaupun Bapak Ibu ada yang beli. Condong kemana? Kalau melihat kondisi sekarang bisa sampai 0,0012. Ya nih, ini kan ada resisten kuat semenjak April 2023. Setahun yang lalu ya. Iya, ini April sampai Februari 2024. Nah, ke situ peluang besar. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, mungkin ada bisa pantulan di area ini nih. 0,0015. Kita lihat. Nah, ini kan area mantul. Nah, kalau memang ada sentimen nanti malam bisa mantul nih. Ya, mantul dikit tapi tetap pandangan saya untuk Shiba USDT ini gambar ulang. Akan kepentok kalaupun rebound nggak lebih dari 0,000167. Jadi kalau dia ada teknika rebound sesaat atau ini pola dead cat bond lanjut turun, itu malah kesempatan Bapak Ibu short ke bawah. Kalau Bapak Ibu yakin ini dia rebound, ya Bapak Ibu bisa long dulu atau buy di spot. Targetkan aja mungkin 3% 4% ya. Nah 5% lah targetkan. Kalau dikasih syukur. Nanti setelah dapat profit Bapak Ibu bisa short ke bawah lagi dari atas. Saat ini untuk Shiba ya, condong arahnya time frame weekly-nya ke bawah nih. Ini belum selesai turunnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan dia terus turun. Takutnya ya sampai 0,012 baru mantul. Ya, untuk Shiba USDT. Itu aja. Lanjut. Ada PP USDT juga ke bawah. Time frame 1 hari itu 0,008. Masih bisa turun menurut saya untuk PP USDT. Time frame 4 jam jauh. Susah dia menembus 0,001,046. Jadi kalau ada teknika rebound ke atas ke area 0,00104 itu short ke bawah, targetnya 0,088 ya. Jadi seperti ini gambarannya. Kalau naik Bapak Ibu kesempatan short karena trennya masih turun. Jadi lebih condong ke bawah, jadi bisa short ke bawah. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai leverage takut kena margin, bisa pakai yang 1 kali ya. Pilih future atau perpetual, terus leverage-nya atau marginnya pilih yang 1 kali. Jadi cuman pakai modal. Nah, itu enaknya ya, pakai modal Bapak Ibu bisa short ya, tapi profitnya ya sesuai modal. Kalau 1% ya 1% dari modal. Beda cerita kalau misalnya 5 kali dari modal. Kalau 1%-nya 1 kali 5 berarti 5%. Cuman turunnya kali 5 juga sama ya. Yang penting bagaimana Bapak Ibu menyikapinya aja. Kalau pandangan saya untuk PP tetap akan ke bawah ya. Itu aja untuk PP. Lanjut ada USDT. Wah, gagal juga ada ya. Sempat rebound. Cuman kalau ada nih bisa jadi bertahan. Mampu nggak nih time frame ini sih? Kalau menurut saya sih jebol. Ya habis. Kalau mau toleransi bisa lah. Coba lihat ya dulu. Nah,
Support selanjutnya itu di 0,36. Sebenarnya jebol 0,4 aja udah tanda-tanda lemah. Time frame 4 jam, coba lihat. Nah, nih time frame 4 jam kita lihat. Kalau dia gagal atau membentuk low baru di bawah 0,39, ini kan saat ini harganya di 0,3948. Kalau dia jebol 0,39, berarti di 0,38an ya udah short ke bawah, targetnya 0,37 untuk ada. Tapi misalnya 3 jam atau 4 jam ke depan, 5 jam ke depan dia balik lagi ke 0,4, bisa long aja atau buy, targetkan 0,42 atau 0,425. Ini bisa nih. Yang penting dia balik dulu ke 0,4. Targetkan aja 5%. Stop loss kalau dia jebol 0,39. Berarti 0,3868 lah. Ya 2%, 3% dari harga beli. Tapi belinya buy on breakout ya. Nunggu tembus 0,4 baru beli. Stop loss di 0,3868. Habis Bapak Ibu misalnya stop loss. Tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli untuk buy targetnya 0,42, misalnya ternyata pas beli nggak lama turun malah, Bapak Ibu bisa short, setelah itu short ke bawah, targetnya 0,36. Nanti seperti ini gambarannya. Misalnya belinya di 0,3865 ya, short ke bawah, targetnya 5%, risknya 3%. Nah udah ya, seperti itu nanti. Nah itu enaknya ya trading di future, bisa 2 posisi, bisa long and nah, seperti itu. Untuk ada Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada pandangan saya gimana? Kalau dia hari ini balik ke atas 0,4 harusnya hijau. Minggu atau hari besok tuh hijau. Bisa jadi weekendnya hijau. Ya pokoknya di bawah 0,39 itu tanda-tanda lemah untuk ada. Ya itu aja untuk ada. Lanjut. Ada render. Waduh, render USDT. Wah ini sih udah jelas condong ke bawah. Tapi kalau sampai saham-saham lebih condong ke bawah ya kemungkinan besar ada tuh juga ke bawah ya. Nah kondisi seperti ini kalau dilihat time frame daily itu dia masih bertahan di atas. Bisa Bapak Ibu pakai low-nya itu 6,8 atau 7 aja lah ya, 6,9 sampai 7. Resistennya ada di 7,8. Ini doji. Tapi Bapak Ibu tarik time frame lebih kecil biar melihat kira-kira kemana. Nah kondisi seperti ini kan sudah kelihatan. Ini ada level psikologis. Jangan pakai ekor-ekor ini nih ya. Gak perlu pakai. Kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu lebih konfirmasi itu ya silakan. Karena setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya render ya. 3 jam 4 jam ke depan. Ini kan keadaannya 4 jam. Kalau dia tutupannya di bawah 6,95. 2 candle atau 3 candle ke depan. Ya udah short ke bawah, targetnya ke 6. Karena itu ada triple top atau double top, targetnya itu turun ke 6. Jauh. Cuman harga belinya kalau menurut saya kalau dia jebol 69,5 berarti bisa di 69,2. Targetnya ke 6 itu sekitar 12%, stop lossnya ya di atasnya aja 7,1 atau 7,2. Ya 4% ratio watt 1/3. Tapi ya itu kalau dia jebol 69,5 short ke bawah. Kita lihat candlenya dulu. Intinya gini aja. Kalau dia ke arah 69,5 turun lagi 69,4 udah short langsung buka open posisi short. Ya tapi disclaimer. Nah tinggal kita lihat aja. Misalnya Bapak Ibu melihat ini lebih condong arahnya ke atas, Bapak Ibu balik. Saatnya sekarang ini, saatnya beli. Beli sekarang stop loss di 69,4. Ya, sekitar 3% dengan reward 8%. Nah, seperti itu bisa. Ya, tergantung Bapak Ibu. Itu aja untuk ada. Lanjut. Ada XRP. Waduh, XRP udah kelihatan. Lebih condong ke bawah. Ini pola dead cat bond. Ya. Tuh, tapi sudah tercapai turunannya. Kalau Bapak Ibu ada kemarin pas lihat dia jebol 0,46. Wah, selamat Bapak Ibu bisa dapat profit. Jadi saat ini di time frame 4 jam. Ya. Kalau saya melihatnya untuk XRP kemungkinan besar akan kepentok kalaupun bisa rebound di 0,465 sampai 0,47. Area ini Bapak Ibu bisa short ke bawah. Jadi seperti itu ya. Untuk XRP nanti Bapak Ibu kalau pandangan saya kalau dia dari rebound ke area 0,465 ke 0,47 itu bisa short ke bawah, targetkan lagi 0,45 bahkan bisa 0,427. Untuk XRP.
Langsung saja ke ETH USDT, udah kelihatan ini pola dead cat bone. Kalaupun naik-naik sebentar bisa jadi sideways nggak? Mungkin ya, bisa jadi 3 hari 4 hari ke depan dia sideways. Range-nya supportnya menjadi 3100, resistennya 3360 sampai 3000, ya mendekati 3400 lah, tapi agak susah kayaknya. Nah, kalau kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see dulu ya. Takutnya pas beli di bawah sini dia short jebol support. Pokoknya kalau ETH nih jebol 3100 udah jelas arahnya 3000 minimal. Jadi dapat 3% dari 3100 ke 3000, 3%, apalagi sampai 2800. Ya, pandangan saya sih lanjut turun. Kalau di time frame daily ya arahnya lebih condong ke bawah. Tapi kalau di time frame 4 jam bisa ada perlawanan. Ya, bisa aja ada dia naik dulu. Mendingan kalau ETH USDT, Bapak Ibu tuh kalau mau short, kalau dia jebol 3100, atau short nanti kalau dia rebound dulu ke 3350 sampai 3390. Short ke bawah. Ya, boleh nggak sih kita buy untuk long atau di spot, targetkan aja mungkin 3-4%, ya silahkan. Pokoknya stop loss di 3060. Kalau mau kumpul-kumpul silahkan. Cuman kalau Bapak Ibu takut trading pendek aja lah. Cuan-cuan bungkus saja. Nah, bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu yakin dia naik dulu, beli aja. Tapi disclaimer ya, nanti stop lossnya di 3080 ya, 3% dengan target 3360 sampai 3380. Jadi risk reward 1:2. Nanti setelah Bapak Ibu bisa TP, misalnya rebound dia sore ini sampai malam, Bapak Ibu nanti bisa short lagi ke bawah. Potensi besar ETH itu sideways. Kalaupun rebound, agak susah dia menembus 3390 sampai 4000 dan siap-siap turun. Bahkan ya kalau mungkin dia jebol 3100 ya langsung 3000 arahnya ETH. Itu aja. BNB akhirnya jebol. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya, time frame 4 jam, saya bilang kalau dia jebol 565 short ke bawah. Bapak Ibu kemarin tadi saya juga semalam saya dapat tuh, tapi pas kebetulan di 560 saya udah nekat aja lah, tinggal tidur terus dia ke bawah. Kalau Bapak Ibu ambil 560 apa 565 tuh ya, 565 kalau saya bilang tuh 565 jebol ya 562. Nah sekarang sempat profit 7%, kan lumayan. Risknya tuh 4% aja. Nih, jadi kondisi seperti ini sebenarnya bisa rebound. Kalau pandangan saya bisa rebound. Kalau melihat cryptocurrency pada di bottom, bisa jadi rebound. Jadi kemungkinan besar bisa malam ini ada rebound BNB. BNB rebound kemana? Kemungkinan besar 548, 550 itu lagi. Jadi bisa ngelong sebenarnya bisa. Tapi ya terlalu beresiko lah. Ya tergantung Bapak Ibu. 548 sampai 5556. Stop loss kalau dia jebol 520. Kalau dia jebol 520, Bapak Ibu short ke bawah lagi, targetkan 500. Itu aja. 518 short ke bawah 500. Kalau pandangan saya ya peluang besar bisa 500. Waktu itu kan ya saya bilang tuh 520 mungkin mantul. Nah, ini dia sudah sampai 520. Mantul nggak malam ini? Kita lihat time frame 4 jam tadi seperti apa ya. Saya belum terlihat yang cukup signifikan. Nah, time frame daily-nya, time frame 1 jam sudah mulai membentuk lower high. Jadi rawan juga nih kalau dia jebol 520. Tapi bisa ada rebound nih. Saya coba open posisi aja untuk buy. Ya, target saya tipis-tipis saja lah. 3-4% udah bungkus untuk BNB. Ya, itu aja. Lanjut yang terakhir. Ada BTC USDT. Pandangan saya dia tuh sudah beberapa kali mencoba 58.000. Akhirnya hari semalam atau hari kemarin dia sudah membentuk lower low di 57.000. Itu sudah terkonfirmasi atau sinyal downtrendnya cukup kuat dengan target arah 52.000. Ya, gambaran saya kalau jebol 58.000 arahnya 52.000. Tapi kebetulan dia masih bisa bangkit, masih bergerak di atas 58.600. Time frame 4 jam. Kalau kondisi seperti ini kita turunin untuk posisi ngesot. Kalau yang belum punya, kalau yang punya dari atas ya follow the trend. Dia pola dead cat bone ya. Ini waktu itu saya bilang ya, waktu di area ini kan konfirmasi bisa swing atas. Memang Senin dia swing atas. Senin 1 Juli yang swing atas, dia break pola pattern flag bawahnya nih.
Tapi sayangnya nggak kuat ya, sampai 63.700 habis itu kempes. Perkiraan saya ya dia bisa ke 65.000, 66.000. Ini saya mau short di atas ini. Tapi di sini di 63.000 dia ada jebol. Dan kondisi seperti ini kemungkinan sideways juga. 1-2 hari ke depan kemungkinan sideways dulu. Jadi kalau dia ke 60.000 itu Bapak Ibu bisa short. Nanti turun sampai 58.000. Target TP atau ya semakin dalam. Tapi misalnya dia hari ini atau ke depannya jebol 58.000 langsung short ke bawah ya, jebol 58.000 langsung open posisi short kalau Bapak Ibu berminat. Tapi ini disclaimer, targetkan 55.000 sampai 52.000 untuk BTC USDT kalau dia jebol 58.000-nya hari ini atau nanti malam. Itu aja untuk BTC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.